Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Pada kesempatan pagi ini ingin apanya lu anak-anak yang sudah hadir di kon kita, di Gimit kita. Yang pertama, Rusli ada? Ada, Pak. Nenden ada? Ada, Pak. Nia? Ada, Pak. Rina Hayani? Hadir, Bapak. Sumarji? Hadir. Sumiati? Hadir, Pak. Susanti? Ya, Pak. Ada Putus, Sustani? Pak, suaranya. Ada, Pak. Yusman? Hadir, Bapak. Nah, baik, kalau sudah hadir semua, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Tolong salah satu memimpin berdoa. Coba Yusman, pimpin berdoa. Siap, Pak. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Yusman atas pimpinan doanya. Semoga apa yang akan kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita, dapat menambah ilmu kita, dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai komplement himpunan. Ada yang sudah pernah mendengar istilah komplement? Belum, Pak. Belum. Ya. Nanti akan kita pelajari bareng-bareng apa itu komplement. Namun sebelumnya Bapak ingin mengecek dulu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai materi prasyarat kita, himpunan semesta. Masih ingat mengenai himpunan semesta? Apa itu himpunan semesta? Gimana anak-anak? Masih ingat mengenai himpunan semesta? Saya coba, Pak, ya. Ya. Himpunan semesta itu adalah suatu himpunan secara keseluruhan yang sedang dibicarakan. Baik, terima kasih. Misalnya Bapak punya himpunan yang anggotanya sapi, kambing, kerbau. Kira-kira himpunan semestanya apa yang mungkin itu? Hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4, boleh. Apalagi kira-kira? Hewan Apalagi kira-kira? Hewan herbivora. Hewan herbivora. Pemakan rumput ya? Ya. Ya, Pak. Apalagi kira-kira? Kelompok hewan mamalia. Hewan mamalia. Ya, boleh. Berarti kalian masih ingat mengenai himpunan semesta. Karena nanti ini materi kita ini akan sangat erat kaitannya dengan himpunan semesta. Nah, untuk mempelajari komplement himpunan ini, Bapak akan membagikan video ini yang nanti berisi permasalahan untuk kita mempelajari apa itu komplement himpunan. Jadi tolong nanti disimak, kalau perlu ya dicatat. Kemudian akhirnya nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Jelas ya? siap. Atau ada yang mau ditanyakan Pak. sebelumnya? Tidak, Pak. Ini Bapak share dulu sebuah video, tolong disimak.
Kalau perlu nanti dicatat apa-apa saja yang ada di video itu, masalahnya apa saja, itu nanti silahkan dicatat dan didiskusikan. Sudah muncul anak-anak? Halo, jarum panjang di 12 ya. Sini aja. Ini makanan. Ini kan 833, ini kok sudah belum setelah 8.12 lihat itu. Bang. Abang. Suaranya tidak ada, Pak. Oh. Bapak berikan LKPD-nya karena di LKPD itu juga masalahnya itu muncul, ya. Masalahnya itu muncul, jadi nanti silahkan dicermati masalah itu, kemudian didiskusikan dengan kawan sekelompoknya. Nanti Bapak tunggu 30 menit ya untuk mengerjakannya itu. Untuk kelompok sama ya, sama aja ya sama kemarin, nggak usah diganti-ganti biar nggak terlalu lama waktunya untuk membuat kelompok. Kelompok yang pertama kemarin siapa? Kelompok pertama kemarin? Gusli sama Nenden, Bu. Nenden, Pak. Oh ya, Gusli sama Nenden. Kemudian, 3 sekalian ya. Kemarin kan 3 Oh juga. iya, Pak, sama Amarina. Oh ya, itu kelompok 1 ya. Kemudian yang kelompok 2, Sumarji kemarin sama siapa saja Sumarji kemarin? Saya, Pak. Oh ya, sama Sustani ya. Terus siapa lagi? Santi, oh ya. Kemudian yang kelompok ketiga, Yusman. Terus Hadir, Pak. Ya. Sama siapa kemarin kelompoknya? Sumiati aja ya. Ya, Pak. Kelompoknya Sumiati sama Susanti ya. Nah,
Aku Pak belum Pak. Siapa yang belum? Ya Sustani tadi sama Sumarji tadi. Apa sama Yusman? Cuma Yusman aja Pak. Oh iya. Baik, ini Bapak kirim LKPD-nya di WA Group. Sudah masuk? Sudah, Pak. Nah, ya, silahkan kalian diskusikan, kalian kerjakan LKPD-nya itu. Ini Bapak tunggu ya, waktunya 30 menit. Dari masalah 1, 2, 3, itu Bapak tunggu. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan tanyakan ya. Sebelumnya angkat tangan dulu tapi ya. Ya Pak. Saya nggak bisa download itunya Pak, soalnya bisa lihatkan soalnya lagi nggak? Oh, Bapak share saja LKPD-nya sekalian. Satu atau masalah yang pertama, di SMP Negeri 3 Tunggal Ilir terdapat sebuah kantin yang menyediakan beberapa menu makanan. Antara lain bakso, soto, mie ayam, pempek, model, dan tekwan. Pada saat jam istirahat, Ali pergi ke kantin untuk membeli bakso dan pempek. Jika makanan yang dibeli Ali dimisalkan dengan himpunan A dan makanan yang tidak dibeli Ali adalah himpunan B, nah, dapatkah kalian menuliskan anggota dari masing-masing himpunan tersebut? Nah, jadi nanti tugas kalian mendata, menuliskan anggota himpunan yang ada dari permasalahan itu. Di bawahnya ini Bapak sudah cantumkan juga kolomnya atau tempatnya untuk ngisi. Ada himpunan semestanya, kemudian himpunan A, himpunan B, jadi silahkan nanti diisi, diskusikanlah dalam kelompok kalian. Begitu juga untuk permasalahan yang kedua, 3.2, ini diketahui himpunan semesta atau S ya, adalah himpunan huruf abjad. Dan V adalah himpunan huruf vokal. Jika K adalah himpunan anggota S yang bukan merupakan anggota V, jadi ini dimisalkan ya, ada suatu himpunan K, himpunan baru ya, yang merupakan anggota S, tapi bukan merupakan anggota V. Nah, silahkan kalian mendaftar anggota-anggota tersebut. S-nya itu siapa saja, V-nya siapa saja, dan K-nya siapa saja. Itu silahkan. Setelah kedua permasalahan itu kalian isi himpunan-himpunannya, silahkan kalian coba untuk menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari dua masalah itu, ya. Karena kedua masalah itu khususnya yang himpunan B dan K itu merupakan contoh komplement himpunan. Nah, apa itu komplement himpunan? Nah, itu silahkan kalian simpulkan dengan bahasa kalian seperti apa. Bapak tunggu, karena nanti saya minta untuk perwakilan kelompok untuk dapat menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian yang masalah ketiga atau masalah 3.3 ya, ini dalam rapat wali murid yang diikuti 170 orang telah dilakukan jajak pendapat mengenai jenis pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Tunggal Ilir di masa pandemi ini. Dari jumlah yang hadir, 57 orang memilih pembelajaran daring, 118 orang memilih luring, dan 12 orang memilih keduanya. Bapak Kepala Sekolah diminta melaporkan hasil rapat tersebut ke Dinas Pendidikan dengan mengisi data sebagai berikut. Ini data yang pertama yang diisi itu jumlah wali murid yang hadir berapa semuanya, gitu ya, berdasarkan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua jumlah wali murid yang memberikan pendapatnya itu berapa? Karena di situ kan ada yang berpendapat bermacam-macam itu ya. Ada yang milih daring, ada yang milih luring. Gitu. Kemudian yang ketiga jumlah wali murid yang tidak memberikan pendapatnya, karena dari rapat itu dari 170
yang hadir itu ternyata ada yang tidak memberikan pendapatnya. Nah, kira-kira berapa itu yang tidak memberikan pendapatnya? Nah, silahkan nanti didiskusikan. Namun sebelum menjawab permasalahan yang ketiga ini, kalian bisa menyelesaikan dulu kegiatan belajar yang di bawahnya itu. Ya. Jika diketahui himpunan semesta, S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 11, dan A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10, tentukan yang pertama komplement A, yang B A irisan A komplement. Kemudian yang C gabungan dari A dengan komplement A. Kemudian yang D komplement dari komplement A. Jadi komplement dikomplementkan lagi. Ya, kemudian yang E itu komplement dari semesta. Jadi silahkan kalian kerjakan dulu yang ini, kegiatan belajar ini. Kemudian dari kegiatan itu silahkan kalian simpulkan apa yang kalian dapatkan dari poin A, B, C, D, dan E. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Silahkan kalau ada. Tidak. Izin Ya. Pak lagi kerjain nih Pak. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Bapak. Sudah? Kelompok 1 sudah ya? Sudah Pak. Kelompok 2? Ya, Pak. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Pak. Kita bahas untuk yang masalah 3.1. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok 2, Pak. Pak. Satu Pak. Kelompok 2. Tiga, Apa Pak. urut saja ya? Kelompok 3 aja, Pak. Apa urut ya ini ya? Masalah 1, nanti kelompok 1 saja. Kelompok Ya 1, Pak. kelompok 2 gitu ya urut ya? Ya, silakan Setuju, kelompok Pak. 1. Kelompok 1, silakan. Ya, kelompok 1. Itu S semesta ya Pak ya? Ya, S-nya semesta. S semestanya berarti bakso, soto, mie ayam, pempek, model, dan tekwan. Ya. Terus? Udah itu himpunan A adalah makanan yang dibeli. Nah, berarti makanan yang dibeli itu adalah bakso dan pempek. Terus? Dan untuk yang tidak dibelinya berarti soto, mie ayam, model, dan tekwan. Itu Pak. Oh ya, terima Jawaban dari kasih. kelompok kami. Ya, kedua, 3.2. Silakan kelompok kedua untuk menyampaikan hasilnya. Ya, di situ kan diketahui himpunan semesta huruf abjad. Jadi himpunan semestanya itu huruf abjad A sampai Z ya, Pak. Oh ya. A, B, C, dan sampai Z. Terus? Kemudian P di situ adalah himpunan huruf vokal. Vokal itu setahu saya, Pak, A, I, U, E, O. Ya. Benar nggak, Pak? Ya, benar. Yang K? K kan di situ adalah himpunan anggota S yang bukan merupakan anggota V. Jadi kalau bukan anggota V berarti B, Pak ya. Ya. B, C, D, F, E, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ya, benar ya. Untuk kesimpulannya. A komplement itu adalah himpunan yang ada di semesta, tapi tidak ada di himpunan A. Bukan anggota himpunan A. Komplement himpunan itu dinotasikan atau dilambangkan itu dengan A pangkat C gitu ya. A pangkat C. Itu membacanya komplement A. Kemudian kalau dinotasikan dengan pembentuk komplement A adalah himpunan X, di mana X anggota S atau X bukan anggota
A. Itu kalau kita tuliskan dalam notasi pembentuk himpunan. Sudah jelas, Pak. Nah, ya, baik, terima kasih. Berikutnya, yang ini, jika diketahui himpunan semesta adalah himpunan bilangan asli kurang dari 11, dan A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, tentukan komplement A. Kemudian yang kedua, irisan antara himpunan A dan komplement A. Yang C, gabungan antara himpunan A dan komplement A. Yang D, komplement dari komplement A, ya. Kemudian yang E, komplement dari himpunan semesta. S-nya berarti 1, 2, Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pak. Ya, betul. Benar ya. Kemudian Ya. yang Yang A, A-nya berarti bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti A. 1, 3, 5, 7, 9. Bener nggak, Pak? Ya. Atau ada yang berbeda? Kelompok yang lain? Kelompok 1, 2 mungkin? Ada yang berbeda? Sama. Sama ya? Sama. Kemudian yang A. Komplement A. Komplement A. Komplement A-nya berarti dilihat dari semestanya ya, Pak ya? Iya. Tadi kan dikatakan komplement A itu anggota S tapi bukan anggota A. Nah, sekarang yang bukan anggota A tapi ada di S. Siapa saja? 2, 4, 4, 6, Ya. 8, 10. Ya. Betul ya? Kemudian pilihan yang B, irisan A dengan komplement A. Irisannya siapa? Irisannya nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti Kosong. himpunan kosong. gitu ya, himpunan kosong kalau nggak ada anggotanya. Kemudian yang C, gabungan antara himpunan A dan komplement A. Siapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, berarti sama dengan himpunan apa itu? Himpunan S. Yang D. Yang D, komplement dari komplement himpunan A. Berarti balik lagi ke A ya, Pak yo. Balik lagi ke A, ya. Kemudian yang E. Yang E. Yang E. Komplement dari S. Yang E nggak tahu, Pak. Himpunan Yang E nggak kosong, tahu. karena bukan anggota S, nggak ada yang bukan anggota. Kan tadi kan dikatakan komplement itu adalah anggota S yang bukan dari anggota yang disampaikan di situ, karena yang disampaikan di sini komplement S, berarti yang bukan S, anggota S yang bukan S, kan gitu, maksudnya seperti itu. Berarti kan nggak ada. Nah, berikutnya, nah dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil irisan dari suatu himpunan dengan komplemennya Himpunan kosong. himpunan kosong. Nah, kemudian yang kedua, hasil gabungan dari suatu himpunan dengan komplemennya. Siapa itu? Semesta, itu ya. Jadi seperti yang C tadi, ya. Kemudian yang ketiga, hasil komplement dari komplement suatu himpunan. Apa? Komplement dari komplement suatu himpunan. Himpunan asal. Nah, asal. Misalnya kalau di sini contohkan ini tadi kan karena himpunan A, ya berarti kembali lagi ke A. Himpunan asalnya tadi A. Hasil komplement dari himpunan semesta apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Baik ya. Jadi setelah kalian paham mengenai itu, silahkan kalian isi ini berdasarkan masalah yang ketiga tadi, ya. Masalah yang ketiga tadi, ya. Sudah ditulis ini tadi hasilnya? Sudah, Pak. Nah. Pak. Ya. Dari masalah 3 tadi, jumlah wali murid yang hadir itu adalah 170 ya, Pak? 170. Berarti Jumlah NS-nya 170 itu ya, NS daring. Yang daring kalau saya dapatnya 45, Pak. Kok bisa 45? 45 itu dari 57 inci. Gini Pak, didapatnya dari
57 dikurang yang memilih keduanya tadi, Pak, dikurang 12 karena 57 dikurangi 12. 12. Ada kawan yang lain yang apa berbeda pendapatnya? Silakan. Beda, Pak. Beda, Pak. Siapa? Silakan. Harusnya 57, Pak. Kalau lihat dari data. 57. Kok bisa Ya. berbeda? Nah, untuk yang apa namanya? Yusman tadi sampaikan 45. Padahal di sini yang diminta untuk dituliskan itu memilih daring. Jadi kalau memilih daring artinya dia itu bisa memilih daring saja, bisa memilih daring dan luring. Ya kan? Nah, berarti masih utuh dia itu yang memilih daring. Masih utuh, harusnya 57. Kemudian yang berikutnya, yang memilih luring berapa? Berarti yang memilih luring 118, Pak. Ya, benar. Terus yang memilih keduanya 12. 12. Nah, berikutnya untuk jumlah wali murid yang tidak memberikan pendapatnya, ini bisa kalian gunakan langkah-langkah ini. Sebelumnya kan kalian sudah belajar ya mengenai diagram Venn. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada itu. Ini sudah Bapak kasih apa tahap-tahapannya. Itu bisa kalian tuliskan di sini. Untuk menyelesaikannya, ini Bapak misalkan, ini ya, Bapak misalkan itu ada ABC itu Bapak misalkan itu ya. Jadi nggak mesti ABC. Jadi A itu maksudnya wali murid yang hanya memilih daring hanya. Nah, kemudian yang B ini Bapak misalkan wali murid yang memilih keduanya. Ya. Kemudian yang C ini Bapak misalkan dengan wali murid yang hanya memilih luring. Jelas ya? Oke, Pak. Yang hanya memilih luring. Nah, untuk menyelesaikannya itu ini Bapak urutkan bukan Bapak urutkan ABC yang ditulis dahulu, bukan A-nya dulu, tapi Bapak urutkan ke yang memilih keduanya dulu supaya mudah. Nah, untuk menyelesaikan yang hanya daring dan hanya luring itu kita nanti bisa mengurangkan banyak yang memilih daring berapa tadi kan, terus dikurangi yang memilih keduanya itu bisa. Kemudian yang memilih luring saja itu bisa ditulis yang memilih luring semuanya tadi ya, L-nya atau banyaknya himpunan L tadi itu dikurangi dengan yang memilih keduanya. Nah, setelah itu, untuk mengetahui berapa sebenarnya orang tua atau wali murid yang memberikan pendapatnya, berapa sebenarnya, karena dari totalnya tadi yang disampaikan berapa tadi 187 itu kan ada yang double tadi, ada yang dia milih luring dan memilih daring tadi. Nah, di sini pertanyaan Yusman nanti akan terjawab. Kok bisa berbeda gitu nanti. Itu ya. Sudah ketemu ini hasilnya? Sudah, Pak. Nah, ya sekarang untuk yang B atau jumlah dari yang suka atau memilih daring maupun luring berapa? 12, Pak. 12. Betul ya? Yang hanya memilih Pak. daring. Berapa? 45. Dari mana 45? Dari 57 dikurang 12, Pak. 57 kurangi 12 ketemu 45. Kemudian yang C berapa yang C? 106, Pak. 100? Dari mana 106? Dari 118 dikurang 12. 118 dikurangi 12. 12 ketemunya 100. Nah, sekarang jumlah dari ABC berapa? 163, Pak. Berapa? 163. 3. Jadi banyaknya wali murid yang memberikan pendapatnya, entah dia daring maupun luring maupun yang keduanya itu ya, sebenarnya hanya ada 163 orang sebenarnya. Dari yang berapa tadi totalnya 187 tadi ya, kelihatannya seperti itu, tapi ternyata setelah diselidiki dengan menggunakan matematika ini, menggunakan gabungan ya maupun irisan, itu didapat yang memberikan pendapatnya itu hanya 163.
berapa jumlah wali murid yang tidak memberikan pendapatnya? Jadi berapa ya? 7. Ada 7 orang. 7. orang, Dari mana Pak. 7 tadi? Orang ya, Pak. Dari 170 dikurang 163. Dari 170 dikurangi 163. Betul ya? Jadi jumlah wali murid yang tidak memberikan pendapatnya itu ada 7 orang. Ada yang ingin kalian tanyakan mengenai komplement? Silakan. Enggak, Pak. Kalau nggak ada, tolong kalian kerjakan tes formatif. Sudah Bapak kirim linknya itu di grup WA. Motif, silahkan kalian kerjakan. Ini Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Bahas bareng, ya. Boleh, Pak. Ya, diketahui S adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. G adalah bilangan genap kurang dari 9. H adalah faktor dari 12. Pertanyaannya hasil dari irisan G dan komplement H. Berapa nomor 1? Saya D, Pak. Saya cek dulu G-nya berapa saja G-nya, anggotanya. 2, Sebelum 4, G. 2, 4, 6, 8. S-nya jangan lupa, S-nya berapa S-nya? Bilangan cacah kurang dari 10 berapa saja? 0 sampai 9. 0 sampai 9. Ya, benar. Terus faktor dari 12. Faktornya 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 6. Ya, 12. Sekarang irisan dari G dan komplement C. Nah, sekarang komplement C, komplement H. Komplement H-nya itu berapa komplement H? Artinya kan tadi anggota S yang bukan anggota H. Berapa saja yang bukan anggota H yang ada di S? Sekarang 0, komplemennya 0, irisan 7, 8, 8 ada. ya, 8 terus 9 9. ya tadi ya komplemennya. Nah, sekarang irisannya. Irisan dari G dan komplement H. Yang sama antara komplement H dan G tadi 8. ya. Irisan 8. 8. Berarti jawabannya? D. Jawabannya D. Betul ya? Nomor 2. Ya, coba nomor 2. S. S-nya siapa saja itu S-nya? S-nya siapa saja? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9. 9. Terus 9. A-nya berapa A-nya? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, Terus 7. B-nya 1, 1, 3, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang pertanyaannya kan dari gabungan AB. Sekarang cari dulu berarti ya. Cari gabungan A dan B. Gabungan A dan B itu siapa? 1, 1, 2, 2, 5, 3, 5, 7, 9. Nah, itu berarti komplemennya sekarang. Berapa komplemennya? Komplemennya berarti 2, 3, 6, 8. Loh. Berapa? Ayo. 4. Tadi berapa saja gabungannya? Gabungannya berapa saja? 6, 8. Ini. 3. Oh. Gabungannya berapa tadi gabungannya? Gabungannya 1, 1, 2, 3, 5, 7, 9. 9. Nah, berarti komplemennya? Komplemennya 4, 6, 8. 6 dan D. 8. Berarti yang D. Iya. Kemudian yang ketiga. Jika S adalah kata atau huruf-huruf U, N, I, V, E, R, S, A, L. Kemudian K adalah himpunan yang anggotanya V, I, R, A, L. Dan L adalah himpunan yang anggotanya V, E, R, S, I. Maka komplement dari irisan K dan L. Berapa? Apa siapa saja ini komplemennya? Saya, Pak. Irisannya siapa? Irisan K dan L. E,
I R. R. VI ya, VI R. Nah, sekarang Komplemennya. komplemennya berarti selain VIR yang ada di S siapa? U. A, N. ya, E. A, S S. A, A, L. ya, benar ya. Berarti yang K. cepat. Berapa ini jawabannya ini? Yang tidak membawa sapu maupun lap. Ini berapa? 12 ya. Ya, benar ya. 12 ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Nah, tidak. Untuk yang nomor 5 kalian kerjakan di rumah ya. Iya, Pak. Nomor 5 kalian kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Nah, dari pembelajaran yang laksanakan pada pagi hari ini dapat kita simpulkan atau kita buat sebuah rangkuman. Yang pertama tadi apa? Bahwa komplement A adalah apa? Komplement A? Anggota himpunan semesta yang tidak menjadi anggota himpunan A. Kemudian yang kedua apa? Hasil irisan dari suatu himpunan dengan komplemennya siapa tadi? Himpunan kosong ya. Kemudian hasil gabungan dari suatu himpunan dengan komplemennya siapa? Himpunan semesta. Ya, himpunan semesta. Kemudian yang berikutnya hasil komplement dari komplement suatu himpunan, komplement dari komplement suatu himpunan. Himpunan itu sendiri. Himpunan itu sendiri. Kemudian hasil komplement dari himpunan semesta. Himpunan kosong. Himpunan kosong. Jadi itu yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.